Aku bisikin cara mudah naikin kinerja akun kamu. Langsung aja ke tutorialnya, gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Di video kali ini aku bakalan ngebahas nih flashback dari konten aku yang semalam ya. Karena banyak yang salfok atau kurang paham karena gak ada wajahku. Nah langsung aja ke tutorialnya, sekalian aku kasih caranya tuh kayak gimana. Nah sebenarnya pertama nih ya, sebenarnya apa sih bedanya cross posting, reposting, re-upload seperti itu ya. Sebenarnya kalau cross posting itu fungsinya itu kayak buat naikin kinerja dengan satu konten kayak gitu. Misalnya nih ya, misalnya aku rekam, set. Nah, setelah itu kan diedit di aplikasi editor misalnya. Nah, teman-teman kalau udah diedit, nanti kan bakalan kayak kesimpan di galeri handphone kalian kan. Nah, dari galeri handphone itu teman-teman bisa upload pertama nih ya di Facebook dulu. Misalnya nih, aku upload di Facebook misalnya. Seperti ini nanti jatuhnya. Nah, pertama cara cross posting dulu. Misalnya nih ya, teman-teman kayak misalnya nih aku tulis caption ya, tulis caption yang panjang kayak gini. Aku lebih suka kalau cross posting itu kayak kalau misalnya ke halaman lain atau ke grup Facebook, aku lebih suka buat naikin interaksinya itu atau jangkauannya itu melalui kayak postingan teks dan foto ya. Beda lagi kalau misalnya langsung cross posting nyalur ke Instagram, aku lebih suka semua postingan baik itu teks, foto ataupun video ya. Nah, langsung aja nih, misalnya ya, aku contohin. Nah, di sini kan ini aku tulis konten ini karena mau aku cross posting ke halaman atau ke grup juga ya. Pertama tuh misalnya teman-teman tulis captionnya dulu. Nah, pastikan di Instagram ini, kolom Instagram ini ya aktif. Nah, kalau udah teman-teman tinggal membagikan ke grup Facebook. Nah, misalnya ini nonaktif, teman-teman pilih aja. Ingat ya, pilih grup yang kayak grup publik kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada grup privat kayak gini, biasanya itu kayak nunggu persetujuan dari adminnya dulu ya. Nah, kalau udah tinggal tekan-tekan aja mana grupnya yang cocok. Dan untuk grupnya itu nggak sembarangan ya, harus satu niche konten. Misalnya nih teman-teman kayak ngebahas a day in my life atau ngevlog kayak gitu ya, masak-masak kayak gitu. Jadi teman-teman itu kalau mau cross posting harus ke grup yang kayak sama niche-nya. Niche itu apa sih? Niche itu kayak target penontonnya, kayak target marketnya, orang-orang di situ, orang-orang di grup itu. Atau misalnya mau cross posting ke halaman lain ya harus halamannya itu orang-orangnya itu beneran kayak komunitas yang sama. Misalnya teman-teman itu mau cross posting konten sepak bola ya misalnya, terus berarti harus ke grup atau halaman yang membahas tentang bola seperti itu ya. Nah, kalau udah posting, nah kalau sudah tinggal tunggu ya. Nah, maka tampilannya bakalan kayak gini nih. Misalnya postingan Anda di cross posting ke grup vlog keseharian rumah tangga. Kenapa? Karena tadi kan misalnya walaupun aku kontennya edukasi monetize ya, di sini banyak banget orang-orang yang kayak spill kayak beneran orang-orang yang suka ngonten kan di sini ngevlog kayak gitu ya. Berarti kayak relevan dengan niche-nya atau orang-orangnya di situ walaupun tidak satu tema ya videonya. Nah, kalau udah nih misalnya ada Mbak Ratna Dewi dari vlog keseharian itu kan dia mengomentari foto ya. Nah, satu komentar itu masuknya satu interaksi ke dashboard Facebook Mak Konten. Maksudnya dashboard Facebookku ya. Jadi masuknya ke interaksi sini. Nah, ketika ada orang dari konten yang kalian cross posting, maka interaksinya kayak jangkauannya kayak gitu ya. Jadi nanti bakalan masuk ke akun yang pertama mengupload kayak gitu. Misalnya kan tadi kan akun Feni Kurniasari itu mengupload lalu di cross posting kan. Jadi nanti semua kayak interaksinya baik. Misalnya ada orang like, interaksi itu kan like, comment, share, save kayak gitu ya. Misalnya ada orang nih komen satu berarti nambah satu interaksi. Jadi bukan karena teman-teman misalnya interaksi ke orang lain atau akun lain itu masuk ke dashboard kalian. Jadi banyak banget kan yang salah paham kayak gitu, sampai
Bahkan ada yang ngeluh sampai keriting, kenapa masih interaksinya tetepan merah. Nah, untuk mengatasi interaksi yang merah, salah satunya caranya seperti ini. Dan yang lainnya ialah membuat konten yang menarik atau kayak menarik interaksi. Kalau masalah itu aku bakalan bahas di video berikutnya ya. Nah, selanjutnya nih ada lagi yang namanya misalnya itu kan tadi aku posting terus cross posting ya. Cross posting ke satu platform yaitu Facebook. Nah, halaman ke halaman lain atau ke grup lain. Nah, ini ada lagi misalnya yang tadi ya, yang misalnya aku nge-uploadnya tadi kan foto dan teks. Nah, misalnya aku upload video ya. Ini upload video tadi karena udah checklist Instagram kayak gitu. Jadi otomatis kan disalurkan Instagram kan. Nah, di sini banyak banget kan sama. Oke, karena tadi udah checklist Instagramnya, jadi postingannya bakalan tetap muncul di Instagram. Misalnya nih, kadang kan aku misalnya ini ya, bagian yang atas masalah algoritma. Di Facebook aku bikin video on demand beranda ya. Lalu aku bikin potongannya ke Reels dan di sini muncul 2. Dan ini adalah akun Instagramnya yang langsung aku cross posting ya. Jadi ini muncul dan alhamdulillah masih aman sampai sekarang ya. Asalkan kontennya itu aman dan kayak memenuhi standar monetisasi, standar komunitas yang ada di setiap platform. Nah, lanjut lagi, saya di Facebook dan Instagram, misalnya nih aku upload juga di platform merah ya. Nah, tampilannya kayak gini dan walaupun ini karena tidak dibuild apa-apa, tidak dioptimasi ya, cuman kayak sekedar upload-upload doang. Nah, seperti ini, ngenes banget view-nya. Tapi tidak apa-apa, itu untuk menyelamatkan konten kalian sebenarnya. Bahkan kalau guruku itu mengupload di sosial media lainnya, itu adalah menyelamatkan konten kita dari para re-uploader ya. Nah, beda lagi kan ini konten, misalnya kan ini konten no edit ya. Nah, ini konten-konten yang aku upload itu no edit, jadi sama plek dari yang ada di galeri satu file, lalu di-upload di Facebook, di cross posting di Instagram, seperti itu ya. Lalu di platform berikutnya, platform lain ya. Nah, aku juga punya, kemarin udah aku spill ya, akun Animals juga semuanya, bahkan 5 platform sekaligus. Dan banyak kan kayak artis-artis atau influencer pastinya banyak kayak misalnya main di Instagram, disalurkan ke Facebook, lalu mereka juga mempunyai akun platform hitam kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya, jadi tetap aman. Jadi teman-teman tuh tinggal, tapi untuk seperti itu teman-teman harus meluangkan waktu dan paling enggak kayak namanya, kayak URL-nya itu kalau bisa itu sama ya. Tadi cross posting dan re-upload ya. Nah, sekarang ada yang namanya, kalau misalnya teman-teman kok re-uploadnya dari akun orang ya, bukan video kalian, misalnya nih teman-teman kayak aku ada akun kayak misalnya upload konten-konten dari artis, anaknya artis kayak gitu ya. Jadi harus ada editing lagi. Karena apa? Karena kemungkinan besar kan banyak misalnya nih artis Raffi Ahmad misalnya ya. Terus kemungkinan besar kan ada fansnya atau ada akun-akun lain yang sudah mengupload konten aslinya kan. Nah, teman-teman kita harus mengedit terlebih dahulu kalau misalnya, dan itu butuh kayak belajar dan trial sendiri ya. Gimana supaya kayak enggak kedetek konten duplikat. Jadi itu kayak kalau misalnya masih kedetek konten duplikat, biasanya itu kayak kedetek konten berulang ataupun original konten terbatas seperti itu ya. Bakalan kena pembatasan. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya reposting. Dan untuk cara reposting paling enak itu pakai Meta Business Suite. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak punya aplikasinya, teman-teman bisa masuk ke Chrome ya. Ketikkan aja Meta Business Suite, lalu teman-teman login di situ. Nah, kalau udah setelah login dengan Facebook kalian ya. Nah, kalau udah teman-teman bisa masuk ke menu konten, klik aja. Nah, di sini teman-teman filter di bagian video. Di bagian video teman-teman klik ya, pilih mana konten yang pengen kalian naikkan. Kan misalnya ini kalau seharusnya konten-konten yang kayak lama gitu ya, yang kayak lama sehingga kayak follower kalian itu udah lupa atau followernya udah nambah baru nih. Misalnya kan kalau kinerja 28 hari itu kayak udah nambah misalnya 1000 follow yang baru kayak itu, 10.000 follow yang baru kayak gitu ya. Nah, misalnya ini 20.000 follow yang baru, berarti kan 20.000 orang ini nggak tahu kan kalau misalnya 3 bulan yang lalu kalian udah pernah ngebahas masalah ini atau sudah ngonten kayak ini. Jadi tuh kayak misalnya teman-teman upload kembali, orang yang 20.000 ini kan nggak tahu ya, otomatis mereka bakalan nonton. Nah, caranya itu teman-teman klik aja
klik aja titik tiga yang ada di sebelah kanan ya. Dan kalau udah, klik buat postingan. Nah, klik lagi buat. Nah, di bagian ini ada yang namanya judul video, ada deskripsi, ada label, ada gambar mini. Nah, semuanya itu teman-teman bisa kayak diubah ya. Jadi ini kontennya ini tetap sama. Jadi cuman misalnya nih judulnya aku bakalan ganti. Misalnya nih seperti ini ya. Nah, lalu deskripsinya juga diganti, dan label itu kayak kata kunci ya. Ini adalah konten kayak tutorial parcel bayi. Nah, aku bakalan kasih kayak kata kuncinya tuh parcel bayi. Misalnya teman-teman kok kontennya resep masakan gitu ya, berarti masak, menu kayak gitu. Terus resep masak, IRT kayak gitu. Seakan-akan berkaitan dengan apa sih kontennya itu. Nah, kata kuncinya tuh kayak gitu. Itu tuh kayak mempermudah supaya konten kalian itu muncul di pencarian. Nah, kemarin juga pernah aku bahas kan kayak algoritmanya itu ada ranking explore. Nah, ranking explore ini optimasinya juga kayak di semua tabel ini ya. Ini adalah optimasi supaya konten-konten kalian itu bisa masuk ke ranking explore. Nah, lanjut. Kalau udah teman-teman bisa pilih bingkainya. Nah, teman-teman bisa ganti thumbnailnya atau sampul awalnya. Nah, kalau ini kan Orion doang, nggak aku kasih thumbnail ya. Nah, setelah ini bakalan aku kasih thumbnail. Nah, ini kan karena tidak ada thumbnailnya, aku bakalan kasih thumbnail ya, supaya orang-orang tuh lupa udah pernah nonton video ini. Pertama, klik unggah gambar. Kalau udah, klik lagi yang biru ini, unggah gambar. Nah, teman-teman bisa upload kayak sampulnya dari video, dari galeri teman-teman ya. Misalnya nih, aku kasih gambar, aku karena itu membahas tentang parcel bayi. Nah, aku pilih satu yang ini, klik pilih, dan kalau udah bakalan muncul. Nah, seperti ini adalah gambar sampulnya ya. Dan kalau sudah, tinggal klik berikutnya. Nah, kalau udah di sini udah buat ya, udah centang, lalu teman-teman klik terbitkan boleh, langsung bagikan juga boleh. Nah, ini kan bagikan sekarang ya. Nah, ini namanya reposting ya, langsung klik selesai. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa banget nonton kayak scroll di V-Inspirasi seperti itu ya. Untuk konten, untuk cara mainnya gimana sih, kayak caranya gimana sih buat main ke akun lain atau akun besar supaya kinerja kalian cepat naik, aku bakalan bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum.